Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari kemenangan kita. Dan kita bersyukur setiap hari Minggu Tuhan memberikan kita waktu yang baik untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan namanya. Dan secara istimewa setiap hari Minggu kita pun juga mendengarkan firman Tuhan yang dikotbahkan saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, firman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan saudara-saudara, kita hari ini pun juga akan segera merenungkannya. Sebelumnya kita mari berdoa, siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu ya Bapa menerangi kami supaya kami mengerti firman-Mu, iman kami ditumbuhkan, iman kami dikokohkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Roma 8 ayat ke-26 sampai dengan yang ke-30 saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Demikian juga orang membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang melidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema khotbah kita adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara, pengharapan bicara tentang masa depan. Ya, jikalau kita hari ini hidup dalam pengharapan, maka sesungguhnya kita yakin sekali bahwa di dalam Tuhan kita punya masa depan. Nah, jikalau kita tidak hidup dalam pengharapan, kita itu seperti orang yang tidak mampu memandang ke depan. Bayangkan, Tuhan memberi kita mata ditaruh di depan. Tujuannya apa sih? Itu merupakan gambaran bahwa hidup kita harus memandang ke depan. Harus punya pengharapan. Jadi saudara-saudara, hari ini apapun juga masalah kita, ya, jangan sampai kita tidak lagi punya pengharapan. Pengharapan kita harus kita tumbuhkan di dalam Tuhan. Ya. Sebab Tuhan sendiri mengajar kita bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang berharap di dalam Tuhan. Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan tentu adalah orang-orang yang berpengharapan dalam hidupnya, saudara-saudara. Nah, apa yang fondasi kita dapat menjadi orang-orang yang hidup dalam pengharapan? Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus adalah sang penolong kita. Ini dia. Roh Kudus sang penolong kita. Saudara-saudara, jikalau kita menyebut diri kita umat Tuhan, maka sesungguhnya kita adalah umat yang tidak pernah sendiri. Karena semua orang percaya diperlengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Allah memiliki Roh Kudus sebagai penyerta kita. Roh Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri yang hidup di dalam hidup kita, yang tinggal bersama kita, yang menuntun kita kepada rencana Tuhan, yang membuat kita memahami Alkitab, yang membuat hidup kita tertuntun, saudara-saudara, kepada tujuan ilahi, kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah Roh Kudus menjadi penolong kita? Dalam perikop ini dikatakan Roh Kudus menolong kita, membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang kondisi yang sangat lemah, kondisi kita yang pada waktu itu tidak mampu lagi berpikir jernih, bahkan tidak mampu lagi untuk mengucapkan doa-doa kita. Saudara-saudara, bayangkan, pernahkah saudara dalam kondisi yang begitu parah, ya, yang membuat kita merasa begitu lemah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk bertindak lagi. Kita sudah betul-betul di batas-batas kekuatan kita. Nah, sebagai orang percaya, ini indahnya, saudara-saudara. Sekalipun kita berada dalam situasi semacam itu, kita merasa tidak punya kekuatan lagi, tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan lagi, saudara-saudara. Sesungguhnya kita masih punya satu hal yang paling berharga,
yakni Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkenan supaya kita itu mengandalkan Dia, saudara-saudara, yakni berdoa di dalam kekuatan Roh Kudus. Ya. Suatu kali Rasul Paulus itu pernah berbicara kepada jemaat Korintus bahwa dia berdoa dengan akal budinya, tetapi dia juga berdoa dengan rohnya, saudara-saudara. Ada kalanya dengan akal budinya dia berdoa mengucapkan segala sesuatu yang menjadi ucapan syukurnya, yang menjadi permohonannya, dan yang menjadi sesuatu yang dia harapkan, saudara-saudara. Namun ada kalanya Rasul Paulus tidak mampu berpikir seperti itu, dan rohnya lah yang menopang dia. Nah, ini dia, saudara-saudara. Nah, orang percaya harus berdoa juga dengan kekuatan, kuasa, dan fasilitas yang lengkap seperti yang Rasul Paulus saksikan, saudara-saudara. Jikalau kita hanya berdoa dengan akal budi kita, ada kalanya akal budi kita lemah. Tapi jikalau kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan dalam Roh Kudusnya, saudara-saudara, maka saya yakin kita akan mengerti bahwa di dimensi doa yang berbeda. Ketika akal budi kita tidak mampu berdoa lagi, maka roh kita bersama Roh Kudus dapat berdoa, dan doa kita itu, saudara-saudara, betul-betul tepat seperti apa yang memang Tuhan kehendaki. Ya, ini indahnya. Ya. Kita hidup sebagai umat Tuhan, sebenarnya roh kita memahami kehendak Allah. Betul, kehendak Tuhan juga hadir dalam firman-Nya. Tapi Roh Kudus bersama dengan roh kita sebenarnya memahami. Ini pentingnya sebenarnya kita berdoa di dalam kekuatan rohnya, saudara-saudara. Ketika akal budi tidak sanggup, tapi roh Allah dalam diri kita sanggup untuk berdoa. Saya rindu kita semua mengalami hal ini, sehingga kita sadar bahwa bukan kuat gagah kita, tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Amin. Nah, ini yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, ketika kita berdoa di dalam kekuatan kuasanya, saudara-saudara, tidak hanya dengan akal budi kita, tapi roh kita berdoa bersama Roh Kudus, maka kita akan melihat rencana Allah. Bahkan kita mengerti bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, kita barangkali hidup ya di dunia ini pasti gitu, melewati suka dan duka, melewati kemudahan, melewati tantangan, ada ucapan syukur, dan barangkali juga kadangkala ada keluh kesah. Tapi satu hal yang indah adalah kita punya gambaran yang lengkap. Jikalau kita adalah orang yang memberi diri kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan isi, beri pengertian, dan kita memang membuka hati kita membaca firman-Nya, dengar-dengaran kepadanya, dan membuka mata kita untuk melihat, kita pasti yakin, kita pasti tahu dan sadar bahwa segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Suka duka kita Tuhan bisa pakai. Bahkan keberuntungan kemalangan kita pun juga bisa Tuhan pakai. Saudara-saudara, dalam hal ini saya yakin sekali Tuhan tidak pernah memberikan pemberian yang buruk. Tuhan tidak memberi batu kepada orang yang minta roti, tidak pernah memberi ular kepada orang yang minta ikan, dan segala pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang sangat indah sekali. Anugerah yang sempurna datang dari Dia. Tapi kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang di dalamnya ada bencana, ada kemalangan, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan sebenarnya juga bukan rancangan Tuhan yang semula. Tapi rupanya dalam hikmat dan kuasanya Tuhan dapat memakai hal-hal itu, saudara-saudara. Saya punya kesaksian dalam hal ini. Ya, saya dulu tumbuh sebagai orang yang sangat perfeksionis sebenarnya, sangat kuat menuntut diri saya begini dan juga begitu, sampai sepertinya melampaui kekuatan saya. Dan tanpa saya sadar, saya membebani diri saya menyiksa diri saya sedemikian rupa, sehingga akhirnya justru bukannya makin bagus, makin lemah, ya, dan akhirnya sakit, saudara-saudara. Namun dari pengalaman itu Tuhan bekerja untuk menolong saya mengerti bahwa hidup ini bukan kuat gagah saya. Jangan bertopang kepada kesempurnaan diri sendiri, tapi bertopanglah kepada kesempurnaan Tuhan. Izinkan Tuhan menyempurnakan kita, dan andalkan Dia di kehidupan ini. Dan saudara-saudara, saya bersyukur ketika saya mengerti prinsip-prinsip itu dan juga terus belajar menerapkannya, saya merasakan bahwa hidup ini bukan tentang kuat gagah kita. Pelayanan pun juga sebenarnya bukan kuat gagah kita. Pekerjaan pun sebenarnya bukan kuat gagah kita. Tapi kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita melakukannya dalam kekuatan dan juga pimpinan Tuhan, saudara-saudara. Dan dari situlah akhirnya saya mengerti hidup ini indah. Hidup ini anugerah, tidak hanya sebuah jargon. Tapi hidup ini anugerah yang harus disyukuri.
Karena saudara-saudara, hidup kita tidak sendiri. Tuhan adalah pribadi yang menyertai kita. Dan dari Dia kita menerima arti hidup dan juga tujuan hidup, saudara-saudara. Itu yang membuat saya berbahagia sekali. Saya yakin saudara pun juga barangkali punya pengalaman yang sama. Dan pengalaman ini baik juga kita ceritakan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita. Dan yang namanya pengalaman tentu tidak persis sama satu dengan yang lain. Tapi yang indah dari pengalaman, saudara-saudara, pengalaman itu menginspirasi, ya, sehingga orang yang lemah bisa dibangkitkan, orang yang berduka cita bisa dihiburkan, orang yang merasa tidak ada jalan dapat membuka hati dan juga mata pikirannya untuk dituntun oleh Tuhan kepada rancangan yang indah dan mulia, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kita bisa hidup dalam pengharapan karena kita tidak pernah sendiri, ya. Tuhan beserta kita dan Dia menolong kita untuk berdoa. Bahkan ketika akal budi kita, diri kita merasa tidak sanggup lagi untuk berdoa, roh kita bersama Roh Kudus berdoa dengan doa yang tepat. Yang berikutnya, yang kedua, saudara-saudara, yakni kita dapat mengerti dan juga melihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, suka dan duka, keberuntungan, kemalangan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini penting sekali jikalau kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, ya. Saudara-saudara, ya, saya sadar dan juga mengerti sekali bahwa banyak orang berjuang merasa dirinya belum begitu mengasihi Tuhan, belum begitu mengasihi sesama. Ya, barangkali ada benarnya. Tapi fokus kita harusnya bukan itu. Fokus kita adalah Tuhanlah yang pertama-tama mengasihi kita. Sehingga semakin kita menyelami, semakin kita menikmati, semakin kita menghayati kasih-Nya, kita pun pada akhirnya dapat mengasihi sesama kita, dapat mengasihi Tuhan juga dengan kasih yang sebenarnya Tuhan telah berikan kepada kita, saudara-saudara. Yang ketiga adalah kita hidup dalam kepastian keselamatan ini dia. Keselamatan kita itu kokoh dan pasti, saudara-saudara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ini harus kita pegang baik-baik, pegang erat-erat, ya. Bahwa kalau kita orang percaya, keselamatan kita itu pasti. Sebab Tuhan kita yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang membenarkan kita, dan Tuhan juga yang memuliakan kita, saudara-saudara. Banyak orang ketika mendengar tentang pilihan Tuhan, langsung mengkotak-kotakkan bahwa, oh, Tuhan memilih saya. Barangkali tidak memilih orang lain. Ada orang yang Tuhan pilih, ada orang yang Tuhan tidak pilih. Saudara-saudara, bukan itu sebenarnya maksud pewahyuan ini. Yang dimaksudkan adalah, saudara-saudara, yakni bagaimana kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Jikalau kita sudah sampai kepada panggilan Tuhan dan menjawab panggilan Tuhan, tentu kita menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan dan juga dimuliakannya, saudara-saudara. Ini yang mesti kita pegang baik-baik. Keselamatan kita dari awal sampai akhir itu karya Tuhan. Jikalau kita hari ini menjadi percaya, itu pun juga sebenarnya rahmat Tuhan. Kita beriman bukan sebuah perbuatan. Beriman, saudara-saudara, adalah sebuah sikap hati, kesadaran bahwa kita tidak mampu. Orang yang beriman, orang yang sadar diri tidak mampu. Orang yang mau mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dia percaya, saudara-saudara. Dalam hidup ini kadang-kadang ada orang yang sharing begini, ya. Saya tidak percaya siapapun. Tidak ada yang bisa saya percayai. Oke, mungkin memang ada benarnya. Tapi satu hal yang kita harus pegang. Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan layak dipercaya. Itu sebabnya firman Tuhan tak berhenti mengingatkan kita. Supaya kita menaruh iman kita, menaruh percaya kita kepada Dia. Bukan kepada manusia, saudara-saudara, tapi kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, teruslah bangun iman dan juga pengharapan kita. Ketika kita baca firman Tuhan, merenungkannya, ketika kita memuji Dia, memuliakannya, menikmati hadiratnya, ketika kita berdoa, baik dengan akal budi kita maupun juga dengan roh kita, saudara-saudara, bangunlah iman dan pengharapan kita. Sehingga saudara-saudara kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang kuat gagah kita. Hidup kita ini adalah hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan berasal dari iman percaya kita, saudara-saudara. Dan kenapa kita percaya beriman? Karena firman ditaburkan ke dalam hati kita. Jadi hari ini, teruslah saudara-saudara hidup dalam pengharapan itu. Sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia penolong kita. Bahkan ketika kita kesulitan untuk berdoa, tidak mampu berkata-kata, roh kita bersama roh Tuhan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dengan kehendak Tuhan yang tepat, sehingga saudara-saudara kita akhirnya mendapat hal ini. Yang kedua, yakni kita menyadari bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga kita sadar bahkan
Kadang-kadang ketika kita lupa akan sesuatu, ketika kita merasa melewatkan sesuatu, rupanya itu pun juga Tuhan pakai. Selalu ada hikmahnya, saudara-saudara, yang membuat kita merasa, oh ya, walaupun tadi seperti itu, tapi rupanya Tuhan tetap berkarya, membuat saya melihat kebaikan Tuhan dalam hal ini. Nah, ini penting. Saya rindu menjadi pengalaman kita bersama, saudara-saudara. Pengalaman kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kita sadar bahwa betul, Tuhan terus berkarya dalam hidup saya. Sebab saya berada dalam Kristus dan berbagian dalam rahmat anugerahnya. Dan yang terakhir sekali, saudara-saudara, menyadari keselamatan kita kokoh dan pasti. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang juga membenarkan dan memuliakan kita. Sehingga jangan sampai kita merasa Tuhan itu jauh dari kita, meninggalkan kita. Yang namanya orang-orang yang diselamatkan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan, saudara-saudara. Bahkan Tuhan juga mengutus malaikatnya kepada orang-orang yang harus diselamatkan. Siapakah mereka? Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini, saudara-saudara, hiduplah dalam sepenuhnya pengharapan. Sebab pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin.